Alasan suami dia tak buat laporan polisi, padahal nyawa istrinya terancam. Terkuak alasan Ferry Riana tak sempat membuat laporan kepolisian. Padahal nyawa sang istri, Dia Permata Karisma, 27, terancam akibat teror yang diterima. Ya, dia mendapatkan sejumlah teror mengerikan. Tak terduga, ternyata pembuat teror tersebut adalah seorang yang dekat dengan keluarga Ferry. Sosok pembuat teror tersebut ternyata adalah asisten rumah tangga alias Art mereka, bernama Ade Mulyana, 26. Bahkan, peristiwa teror tersebut pada akhirnya berubah menjadi pembunuhan, setelah Ade nekat menghabisi nyawa majikan wanitanya itu. Tewasnya dia setelah sang suami, Ferry Riana, memasang kamera pengawas alias CCTV di rumah mereka. Padahal, Ferry sudah percaya terhadap Art, yang diketahui bernama Ade Mulyana, 26, itu, untuk menjaga istrinya kala ia bekerja. Ternyata, Ade Mulyana merupakan musuh dalam selimut bagi keluarga Ferry. Dikutip dari Tribun Jabar ID, Ade Mulyana sudah diminta Ferry Riana untuk menjaga Dia Permata Karisma, karena dia pulang kerja selalu malam. Semua tragedi itu bermula saat Dia Permata Karisma mendapat teror dan ancaman pembunuhan. Teror itu terjadi dalam sebulan terakhir. Ferry yang khawatir kemudian meminta Ade Mulyana untuk menemani istrinya di rumah. Tanpa curiga sedikitpun, Ferry mempercayakan keselamatan istrinya itu pada pelaku. Bahkan, sempat muncul pesan seolah dari seorang wanita yang menuduh dia berselingkuh dengan pria lain. Sandiwara Ade Mulyana semakin menjadi-jadi. Sang pembantu itu bahkan bercerita kalau rumah Dia Permata Karisma sempat dimasuki orang tak dikenal. Selain ancaman lewat WhatsApp yang diterima istri saya, Ade ini juga bercerita ada orang asing datang ke rumah, terus dikejar sama dia orangnya hilang, kata Ferry saat ditemui tribunjabar.id di rumah duka, Perum POJ Sadang, Desa Cisereuh, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Kamis, 14 Agustus 2025. Pernah juga pas ada saya di rumah, dia bilang ada orang mantau rumah, kami kejar bawa golok, tapi pas disamperin hilang atau enggak ada. Atas ancaman yang dialami istrinya tersebut, Ferry pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saran dari Babin Kamtipmas sempat disampaikan agar Ferry melapor ke Polsek atau Polres, serta memasang kamera pengawas CCTV. Karena kesibukannya, Ferry tidak sempat membuat laporan resmi. Namun pada 5 Agustus, ia akhirnya memasang CCTV di rumah. Setelah CCTV terpasang, semua teror berhenti pada Selasa 12 Agustus 2025. Namun, teror berganti menjadi pembunuhan karena dia tewas dibunuh pada siang harinya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ade Mulyana. Diduga, teror dan ancaman selama ini adalah bagian dari rencana sistematis pelaku untuk menutupi niat jahatnya.